kasih Rizky. Baiklah, Bapak akan menanyakan kabar dan memastikan bahwa keadaan kalian baik. Apa kabar? Sehat, semangat, juang. Apa kabar? Sehat, semangat, juang. Bapak akan absen terlebih dahulu, ya. Dengarkan namanya ya, Nak Yani. Angel, Ada Pak. Sartika, Ada Pak. Yeni, Ada Pak. Karina, Ada Pak. Juliana, Ada Pak. Rizky, menyegarkan pikiran kita dan merilekskan pikiran kita serta membangkitkan jiwa nasional kita. Kita akan menonton video singkat keindahan alam Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang pencegahan pergaulan bebas? Yang saya tahu tentang pergaulan bebas adalah cara menghindarinya. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Yang kedua, membentuk karakter yang positif. Yang ketiga, memilih teman yang positif. Dan yang kelima, mempererat hubungan orang tua. Dan yang selanjutnya, memberikan pendidikan. Oke, terima kasih buat Sartika, tepuk tangan. Ya, siapa yang tahu apa manfaat ketika kita mempelajari pencegahan pergaulan bebas? Manfaatnya adalah kita selalu sehat, hidup kita sehat, agar tidak merokok, Manfaatnya bagi saya agar tidak melawan kepada orang lain. Materi kita. Tolong bacakan satu orang. Siapa yang mau berkenan? Ya, silakan bacakan, Nak. Materi pembelajaran. 1. Pengertian bahaya pergaulan bebas. 2. Dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri dan lingkungan. 3. Langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Oke, next. Tujuan pembelajaran kita mensosialisasikan. Pastinya ketika kamu mampu memaparkan hasil proyek kamu di depan teman-teman kamu berarti sudah memahami pengertian bahaya pergaulan bebas, sudah mampu menjelaskan dan mampu mengidentifikasi. Paham? Siap. Nih, mari kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Ibi, Asyani, Sartika, Angel, Bella, Fitriani. Kelompok 3, Yeni, Sadiana, Karina, Juliana. Kita LKPD. Silakan buka LKPD-nya. Ya, itu ada langkah-langkah bagaimana proses pengerjaan proyek. Bapak akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk menyempurnakan proyek dan kamu kemas dengan baik yang akan kamu sosialisasikan di depan kelas. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyempurnakan proyek yang akan kamu sosialisasikan. Silakan sempurnakan 10 menit dari sekarang. Ini gimana kemajuannya? Apa yang belum sempurna lagi? Apa yang masih belum satu? Jangan ada lagi. Nanti bisa dipaparkan di depan kelas ya. Oke? Ya. Bagaimana kelompok 2? Ada foto tadi ya? Kenapa sih saya tinggal kirim foto? Tapi
Ini di sini, di sini di depan ini kan. Ya. Yuk, udah bagus, mantap. Tapi lebih perbaiki lagi tuh ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nigel Priani Bruto Manggen. Saya di sini sebagai ingin mempresentasikan sedikit pemahaman kami tentang pencegahan kami membuat proyek pohon pengetahuan. Menyimpang yang melewati batas dari kewajiban memberikan aturan syarat dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma sosial. Dan dilakukan harta untuk memenuhi hasratnya. Yang kedua, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari salam yang haram dan keji. Yang ketiga, menimbulkan perilaku munafik dengan terjerat dalam pesta hura-hura dan mabuk-mabukan. Nah teman-teman, itulah ciri-ciri pergaulan bebas dan dilanjut oleh menjelaskan fakta penyebab pergaulan bebas. 1. Rendahnya taraf pendidikan, kurangnya perhatian orang tua, kurang berhati-hati dalam berteman, keadaan ekonomi keluarga, berkembangnya kondisi pencegahan pergaulan bebas, yaitu 1. Memperbaiki cara pandang, 2. Menjaga keseimbangan pola hidup, 3. Jujur pada diri sendiri, 4. Menegakkan aturan hukum, 9. Menanamkan nilai ketimuran, 10. Mengurangi menonton televisi. Lanjutkan oleh Tiki. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan tentang kesimpulan. Pergaulan bebas harus dihindari, terutama untuk remaja, karena tindakan ini sangat representasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tadi kan teman-teman sudah menjelaskan membilang poin-poin solusi pencegahan pergaulan bebas. Tetapi teman-teman hanya membilang dengan poin-poinnya saja. Saya ingin bertanya, yang dimaksud dengan memperbaiki cara pandang itu bagaimana? Maksud dari memperbaiki cara pandang adalah memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap kritis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya adalah sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang kami bersalah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat penonton. Oke, selamat Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, saya sebagai moderator Sentiana Kebangga. Kami membuat proyek poster pencegahan pergaulan bebas. Kewajiban memberikan aturan syarat dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku yang menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma sosial. Saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu merenggangnya hubungan keluarga. Kita akan melihat jauh akan keluarga karena pasti keluarga kita akan kecewa kepada kita karena kita telah melanggar aturan-aturan yang dilakukan orang tua kita kepada enam, menanamkan nilai ketimuran. Kalangan remaja kita kebanyakan sudah tak mengindahkan lagi pentingnya nilai-nilai ketimuran. Tentu saja nilai ketimuran itu selalu berkaitan dengan nilai keislaman yang juga khususnya kalangan muda akan berpikir sering kali untuk terjun ke pergaulan bebas. 7. Mengurangi menonton televisi. Seringkala televisi menayangkan acara perselingkuhan, seks bebas di kalangan artis, dan mungkin kita dapat terpengaruh. 8. Banyak beraktivitas secara positif. Kita harus mengikuti hal-hal yang positif. Kita harus tahu bersosialisasi dengan sering mengikuti organisasi sosial dan mengamalkan aturan hukum. Tak ada hal lain yang bisa menghentikan selain adanya aturan hukum, dan aturan hukum yang bisa menjeretnya setidaknya sebagai efek jerah. 11. Memperkuat iman dengan cara berdoa, bergereja, dan membaca Alkitab. Dengan itu kita akan dekat. Itu bagaimana? Apakah orang tua harus memberi contoh yang baik atau contoh yang jahat? Atau orang tua harus mengabaikan anaknya? Maksudnya bagaimana?
tolong beri contohnya dong. Soal dari kelompok 2, kami akan berusaha menjawabnya dengan memberikan pengetahuan tentang pergaulan bebas. Sekian dari hasil presentasi kami. Jikalau ada yang salah, kami mohon maaf. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 2, proyek kami adalah membuat video. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami yang kami buat. Kami persilahkan. Baiklah, kepada ini kami persilahkan. Saya yang bertanya, teman-teman sudah menjelaskan dampak pergaulan bebas, salah satunya seks bebas. Bagaimana solusi cara untuk melepaskan diri dari seks bebas? Dalam proyek kalian itu sudah ada, yang ketiga tadi sudah ada pengertian, kemudian dampak sama pencegahannya sudah baik. Tepuk tangan buat proyek kalian semua. Selanjutnya, ya. Sekarang kita merefleksikan terkait hasil penyimpulan pembelajaran yang kita lakukan tadi. Apa yang sudah baik menurut kalian? Apa? Ya, silakan nomor 1 Sartika ya. Dalam pembelajarannya adalah kerjasamanya dalam membuat pengetahuan dan dalam presentasikannya walaupun kami sedikit lelah. Oke, tepuk tangan ya. Kemudian yang harus diperbaiki adalah bagaimana proses pembagian presentasinya. Ada beberapa tadi yang sudah aktif, tapi ada beberapa juga yang tidak aktif. Terus belajar, memberi yang terbaik. Paham? Siapa? Iya, baiklah karena waktu kita sudah habis. Untuk menutup semua rangkaian pembelajaran kita akan menutupnya ya. Siapa yang mau memimpin doa menutup pembelajaran kita? Silakan. Ya, silakan Sartika. Terima kasih buat hari yang indah ini ya Pak, kami ada semua karena berkat anugerah-Nya Pak. Tuhan hanya yang mudah-mudahan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan. Selamat pagi.